Shalom, apa kabar? Hari ini kita memasuki bulan Februari, temanya adalah deeply rooted. Maka saya akan khotbah dengan judul berakar kuat dan bertumbuh pesat serta berbuah lebat. Ada 4 tahapan penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah berakar kuat. Kolose 2 ayat 7a dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Bukan hanya deeply rooted, but rooted in Christ, yaitu berakar di dalam Kristus. Mari kita lihat yang pertama adalah akar orang benar. Di dalam Amsal 12 ayat 3 dikatakan begini, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang fasik, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amsal 12:12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi orang benar mendatangkan hasil. Kita ingat ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ada murid-muridnya yang tidak sanggup menangkap ikan, tetapi ketika dikatakan bahwa mereka ikut apa perkataan Yesus, maka dikatakan ikannya meluap, sampai dikatakan jalannya hampir robek. Yang kedua adalah kesukaan orang benar. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita akan belajar dari sini lebih dahulu. Kalau kita sedang jalan-jalan di sebuah mal, dikatakan berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu menjerumuskan langkah kita. Langkah kita diarahkan untuk hal-hal yang negatif. Dan inilah the art of communication, seni berkomunikasi. Kalau kita sedang ngobrol dan tidak terlalu serius, maka kita bisa ngobrol sambil jalan. Tetapi saat agak penting, kita akan berhenti dan berkata, ayo mojok dulu yuk, mojok. Kita berdiri. Tetapi kalau itu sudah sangat-sangat serius, maka kita akan, ayo cari kafe yuk, kita duduk, supaya kita bisa ngobrol ngalor ngidul. Apakah itu ngobrol serius atau ngegosip, biasanya butuh waktu yang lama, sehingga duduk bersama. Dan di sini dikatakan ketika kita sudah duduk bersama, maka proses saling mempengaruhi itu bisa terjadi. Dan disitulah, apakah kita itu bersama-sama orang benar, apakah orang fasik. Yang kedua dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada perkebunan yang disebut di Orange Grove, perkebunan jeruk, di wilayah yang sama, di daerah yang sama, di atas tanah yang sama, tapi perkebunan jeruk yang lain itu mati, sedangkan ada seorang petani yang perkebunan jeruknya tetap segar. Dan itu mengundang ahli pertanian dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan dicek apa yang membedakannya. Dan ketika petani itu ditanya, loh aneh loh, itu kebun yang lain layu kok punyamu tetap hidup dan segar. Dan dia mengungkapkan rahasianya.
Dia berkata begini, ketika pohon jeruk ini masih kecil, butuh air banyak, maka meskipun itu sedang musim yang banyak airnya, kadang-kadang sengaja tidak saya siram. Dan saya tunggu sampai pohon itu menjelang layu, saya siram kembali. Dan dia segar. Kemudian saya biarkan lagi. Ternyata apa yang terjadi ketika petani itu tidak menyiramkan air ke batang-batang pohon jeruk yang masih kecil itu, maka maka pohon itu secara naluri, secara alamiah menancapkan akarnya lebih dalam lagi, mencari sumber-sumber air. Sehingga pohon di ladang perkebunannya itu akarnya sangat dalam. Sehingga ketika terjadi kemarau yang panjang, kiri kanannya sudah mati, ternyata punya petani itu masih bisa memperoleh air. Demikian juga dengan kita, ini musim yang sangat sulit bukan untuk berbisnis, tetapi ada bisnis-bisnis yang karena menancapkan akarnya begitu kuat, maka dia tetap jalan. Anda mungkin sadar bahwa saat ini bahwa ini tempat-tempat minum kopi premium itu mulai menurun, sedangkan yang naik itu yang harganya separuh, betul ya? Dan itu anak-anak muda, mereka kreatif-kreatif. Ada yang namanya kopi kenangan, ada yang namanya janji jiwa, ada yang bilang lain hati, betul? Nah, kopi kenangan itu yang punya anak yang baru berusia 32 tahun, janji jiwa itu lebih muda lagi. Dia sudah mencoba kerja di berbagai tempat, dia lulusan Amerika loh, dia lulusan Amerika. Dan suatu kali dia melihat ketika dia ke Starbucks, ke Excelso, ini kopinya enak, tapi harganya kok mahal sekali. Dan dia mencoba meramu, dihitung harganya, ternyata dengan separuhnya Starbucks, separuhnya Excelso, itu sudah untung loh. Asal interiornya tidak dibuat mewah, tidak perlu pakai wifi, bangkunya tidak perlu pakai sofa, luasnya di bawah 50 meter persegi. Dan dia membuat satu, yaitu kopi kenangan. Dan dia selalu berkata begini untuk kopi kenangan itu. Setiap mesin kopinya harus mesin kopi yang baik. Jadi kopi kenangan itu dibuat dengan mesin kopi seharga 200 juta loh. Dan kopi yang dipakai persis seperti kopi yang outlet premium itu. Sedangkan susunya pakai Greenfield. Saya sangat familiar dengan Greenfield, karena saya 6 tahun di Australia, itu dulu minumnya susu itu, Greenfield. Dan dia berani loh, pakai susu yang harganya lebih dari Greenfield, yaitu ini, namanya kalau nggak salah Brook Farm. Di hoki juga ada Brook Farm, itu harganya lebih tinggi loh. Tetapi dijual dengan harga 20.000. Jadi kalau Anda mau minum kopi yang enak tetapi murah, cobalah kopi kenangan. Saya nggak dapat franchise-nya loh, saya nggak dapat sahamnya loh. Dan Anda tahu janji jiwa itu sudah berapa outletnya? Lebih dari 600. Di sepanjang jalan di rumah saya, di Wiyung, di tempat Petrus juga berada, itu katanya Petrus janji jiwa sudah ada 3. Belum ada lain hati, ada kopi kulo. Waduh. Nanti katanya Kenny akan buat kopi panjenengan, betul? Ada kulo, ada sampean, ada panjenengan. Dan ternyata yang lain bisa berat hidupnya, dia semakin terus berkembang. Dan Yencun dan Ruth cerita, dia baru pulang dari Lombok, maka Kopiko itu di sana dalam tempo 3 bulan break even point, karena banyak orang yang luar biasa. Dan Anda tahu boba-boba itu juga larisnya luar biasa. Kemarin siapa berkatan nikah di Westin, itu keluarga OKL, orang sangat kaya di Surabaya, tetapi Stefani itu punya boba, namanya Si Boba, yang tidak pernah sepi. Jadi waktu saya konseling, calon suaminya berkata, gak usahlah bisnis receh seperti itu, soalnya dia bisnisnya akan raksasa ya. Dan dia berkata, enggak apa-apa, ini untuk kesibukanku. Dan ketika dicek, laris sekali, maka disuruh meneruskan. Luar biasa, suatu kali saya mau ngajar training, lapar, ngelak, tiba-tiba datang 2 kiriman, yaitu Si Boba dan Stefani saya kirim,
Kok tumben yuk kirimi, tidak tahu pengen ngirimi Pak Safir aja. Saya bilang kalau minum kopi tok kembung saya, betul? Tiba-tiba dapat kiriman lagi, Greenlee. Greenlee itu juga dari US loh ininya, pemiliknya, Lana. Saya telepon loh, kamu ngirimi aku Greenlee? Iya Pak, enggak tahu tiba-tiba digerakkan. Rupanya saya lapar, itu Tuhan bisa berkata, ini hambaku lapar kirim mono Greenlee. Oke ya, luar biasa ya. Makanan ada, minuman ada. Ternyata lihat, ketika kita sungguh-sungguh memakai berbagai cara, Tuhan bisa berkati loh bisnis kita. Dan yang kedua adalah bertumbuh pesat. Di dalam Kolose 2 ayat 7b, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Fondasinya harus benar lebih dahulu, sehingga bisa mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan iman itu dimulai dari anak-anak sampai orang tua. Itu sebabnya ketika buka HFS, itu lihat ada baby class loh. Bayangkan, jadi kalau kita mau mendaftarkan anak-anak ke baby class, maka orang tua atau susternya harus ikut. Karena anak itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun, nanti kalau ditinggal akan nangis. Tetapi anak-anak yang umur seperti itu, ternyata ketika diajari, bisa loh. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, dikatakan begini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Bayangkan, terus ya, aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu. 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ternyata orang Israel tahu bahwa baik muda, mulai remaja, anak-anak remaja, muda sampai tua, semua membutuhkan pendidikan yang sama. Sehingga dikatakan aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu. Jadi seharusnya kita tidak boleh berhenti belajar. Suatu kali saya ditelepon seseorang dan ditanya, kamu mau kuliah lagi dah di LA, di Los Angeles, ngambil PhD? Saya berkata mau. Kalau begitu saya sediakan scholarship, beasiswa. Dan saya pulang cerita sama istri saya, ini saya dapat beasiswa lagi loh kalau mau kuliah. Istri saya bilang, enggak usah, wis tuwek. Kok gak enak ya? Enggak usah, wis tuwek. Dan saya lihat di cermin, iya wis tuwek, ya, enggak usah ya. Oke? Yang seumur Kenny aja yang belajar lagi, betul? Yaitu kursus sepatu roda, betul? Nah, pertumbuhan itu kadang-kadang bisa tidak kelihatan, tetapi saatnya bertumbuh itu bisa bertumbuh luar biasa loh. Mari kita lihat pohon yang satu ini, dan biasanya orang Indonesia kalau ke Jepang itu kunjungi pohon ini untuk priwet, untuk apa. Dan pohon ini selama 5 tahun pertama di dalam hidupnya itu pendek loh, seperti kerdil gitu. Kalau keliru akan dicabut ini pohon enggak bertumbuh ya. Tetapi pada tahun yang ke-6, dalam hitungan bulan, dia bisa tumbuh 30 meter. Jadi orang bisa terkaget kok tiba-tiba bisa menjulang tinggi, rupanya apa? Pohon bambu itu dia selama 5 tahun pertama itu betul-betul memperkuat akarnya, sehingga pada tahun yang ke-6 tiba-tiba dia bisa menjulang begitu tingginya, dan kita kaget loh, kok cepat sekali. Sebetulnya tidak cepat. Kalau kita lihat pembangunan apartemen, yang paling lama itu bangun fondasinya. Ketika fondasinya itu sudah kuat, maka ke atasnya jauh lebih cepat. Mari kita lihat mengapa firman Tuhan mengajar kita untuk belajar sejak kecil, yaitu sejak anak-anak. Markus 10 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yaitu orang yang memiliki sikap hati seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil itu luar biasa loh, polos, tidak ngerti apa-apa. Nah, suatu kali ada jemaat datang ke Imbong Sawo, keluarga ini baru pulang dari Korea, dan anaknya lucu itu. Saya beginikan dia mau saya gendong, dan saya tanya, "Nyo, mau kemana?" Tak anter. Dia bilang, "Korea." Loh, dikira Korea ke pasar Atom ya, betul ya? Dan saya tanya mamanya, "Loh ini anak ini kok minta ke Korea?" "Oh iya, soalnya supaya dia itu tidak rewel, maka sebelum pesawat berangkat itu saya minum obat penenang itu loh. Saya sudah konsultasi ke dokter, pakai dosis yang kecil, sehingga dia tidur sepanjang penerbangan nggak rewel. Begitu turun sampai Seoul. Jadi dikira dia, maka Seoul itu sama seperti rumahnya ke pasar Atom. Jadi dekat, begitu bangun kok sudah sampai Korea. Pulangnya kan juga begitu, betul ya, diminumi obat. Jadi terbang dari Incheon, Seoul, itu tiba-tiba sudah sampai Juanda. Dan dia berkata, berarti dekat. Kita yang dewasa tahu, oh tidak sedekat itu. Tetapi anak-anak itu kan polos sekali. Sehingga Yesus berkata, justru sejak kecil itu kita harus mengajar dia dengan baik, sehingga pelajaran itu bisa masuk. Mari kita lihat pendidikan itu di Israel, disebut Shemah Israel, itu sejak dini. Dan inilah perintah Tuhan kepada orang tua di Israel, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Harvard University mengajarkan kita minimal harus mengulang 6 kali pelajaran agar bisa melekat di otak kita. Diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Belajar, belajar, dan belajar terus. Mari lihat yang ketiga. Orang-orang muda, terus mulai bayi, kecil, anak muda. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya lebih senang lagi dan Amsal 29:17. Sama, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau kita punya anak-anak yang mulai besar, hati-hati, sekarang ada permainan internasional yang jebak. 2 orang berdiri, mungkin anak kita dijebak, ditaruh di tengah, suruh lompat. Dan ketika lompat, kakinya dijegal. Ada yang sampai lumpuh karena batang kepalanya itu membentur lantai. Ini sedang beredar luas, challenge, tantangan-tantangan itu. Sehingga kemarin saya bagikan kepada guru-guru HFS, dan saya berkata, jangan kalau ada anak sudah bermain seperti ini harus stop loh, karena itu berbahaya. Sebetulnya permainan yang berbahaya bukan hanya masa sekarang loh. Zaman kita dulu, bapak-bapak, tua-tua di sini, ingat enggak ketika ada orang duduk kursinya ditarik, betul ya? Nilai jungkel happy-nya enggak karuan, itu medeni loh. Ada lagi yang bermain itu lebih bahaya, temennya duduk, maka pulpen ditaruh di sini, lelek nyoblos bokongnya ya apa coba. Oke, itu permainan zaman dulu, betul? Ada yang beling lagi, jadi rambut, cewek-cewek zaman dulu kan rambutnya panjang gitu, diikat di bangku, ketika berdiri gitu sampai dangak gitu, ngamuk-ngamuk, soalnya kepangnya diikat. Ada yang lebih beling, diikat antara teman cewek dengan teman cewek lainnya. Ketika bubar, waduh, talinya. Nah, itu kok bisa demikian canggih, talinya rambutnya diikat satu sama lain, nggak sadar, itu luar biasa loh. Lihat, ketika kita mengajar anak kita dengan baik, kita nggak perlu khawatir. Yang D, bapak-bapak, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan inilah pepatah yang baik, action speaks louder than words, bahwa tindakan, aksi, keteladanan, itu lebih penting daripada perkataan.
Kita boleh berkata-kata seperti apa sampai berbusa-busa, tetapi kalau tindakan kita berbeda dengan apa yang kita katakan, maka enggak ada gunanya. Itulah yang disebut keteladanan. Ketika kita memiliki keteladanan yang sungguh luar biasa, maka anak-anak kita itu bisa nurut luar biasa. Kemarin waktu saya ke Jepang, itu Asyir dari HFC Mojokerto itu tawari saya, Pak, saya punya anak loh di Tokyo, kalau Bapak butuh pemandu. Nanti saya kasih nomornya, saya kasih alamatnya. Saya berkata, thank you Pak, nanti kalau butuh saya hubungi. Ternyata sebelum berangkat saya telepon, ada teman-teman, ada yang di Tokyo, ada yang di Osaka. Saya telepon ke Kyoko, itu teman saya, Kyoko, you bisa anterin saya jalan-jalan enggak sesampai saya di Tokyo? Dia bilang, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Saya sebutkan dan dia berkata, oke, saya akan antar you keliling. Dan ketika sampai di Osaka pun, ternyata Koji bersedia untuk ngantar kami jalan-jalan. Koji adalah orang Jepang asli yang bisa berbahasa Inggris. Jadi enaknya itu, kalau dia nggak bisa berbahasa Inggris, dia antar kami kan pusing. Dan yang luar biasa, Koji menjadi guide itu profesional, gratis. Saya diantar jalan-jalan, enggak bayar itu, enggak bayar. Bahkan kadang-kadang menghilang, ternyata balik bawakan takoyaki untuk Yuna dan Yusa. Itu katanya jajanan anak-anak, saya enggak dikasih, padahal pengen juga, betul ya. Nanti tidak lama kemudian dia ngilang lagi, beli bakpo, balik lagi, ngasihi kami. Dan yang hebat, dia jemput kami mulai dari hotel, sampai malam dia antar ke hotel, sampai hotel baru dia pergi loh. Padahal rumahnya 60 km dari Osaka, dan dia lakukan itu. Di hari terakhir, dia ajak papahnya. Dan papahnya ketemu, waduh sikap hormatnya itu begini. Padahal lebih tua dari saya loh, lek deket takut jeduk saya, betul. Dan dia cerita, kok anakmu luar biasa ya? Kalau melayani begitu luar biasa. Dan dia jawab begini, saya dulu pernah ke Indonesia, dan dilayani orang Indonesia dengan luar biasa. Kami tidak mau berhutang budi. Jadi kalau ada orang Indonesia di sini, saya layani dengan baik sekali. Bahkan kalau tahun depan you mau ke sini lagi, tak antar, ganti kota. Mau Hiroshima, Nagasaki, Nogosari, terserah, betul? Oke, nah, jadi orang Jepang itu luar biasa loh. Dan ketika papahnya seperti itu, maka anaknya itu menuruti apa yang dikatakan oleh papahnya. Ini tamu papah loh ya, ini tamu papah, layani dia dengan baik. Bukankah itu hal yang luar biasa? Action speak louder than word. Dan yang ketiga adalah bertumbuh semakin kuat. Mari lihat Kolose 2 ayat 7c. Hendaklah kamu bertambah kuat dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ada pepatah Skotlandia yang berkata begini, the deeper this go, the higher this grow. Semakin dalam akar itu mencengkeram, semakin tinggi pohon dan batangnya itu naik ke atas. Bagus ya bahasanya, the deeper this go, the higher this grow. Kalau akarnya itu menancap makin ke dalam, maka itu semakin tinggi. Mari kita lihat contohnya, inilah Donian ketika dia jalan-jalan. Mari kita lihat next. Nah ini Donian ya, yang main Ip Man 4, betul ya? Oke, nah ada satu gereja di Kanada dan di Amerika yang tiap tahun undang saya untuk ke sana, dan ini salah satu gereja yang di New York, undang saya khotbah di sana. Dan selesai khotbah saya jalan-jalan, tujuan pertama adalah 911, yaitu menara kembar yang dulu ditabrak pesawat. Hari kedua baru ke Liberty Building. Dan inilah bangunan yang sekarang ada, meskipun itu diruntuhkan oleh pesawat. Kita tahu ya, menara kembar itu, World Trade Center di US, di New York itu diruntuhkan. Sampai sekarang dibiarkan tetap berlubang. Di sampingnya dibangun lagi gedung-gedung pencakar langit yang lebih tinggi. Bahkan teman saya, dia tinggal di New York, untuk memotretkan ini saya harus maju agak jauh dan dia jongkok. Untuk apa? Supaya ujungnya itu kelihatan. Kalau kita dekat sama gedung itu, nggak bisa motret, wide sekalipun nggak bisa sampai atas itu. Karena ini tinggi sekali. Nah, saya pengen tahu kalau bangunan setinggi ini, nggak tahu berapa puluh lantai ke atas, maka fondasinya harus semakin kuat ke dalam. Kalau kita naik lift sampai ke ujung yang atas yang ada antenanya itu, kita bisa melihat seluruh kota New York. Ini tinggi sekali bangunan ini.
Dan mereka bangunnya cepat sekali. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada teroris, kamu boleh runtuhkan, bangsa Amerika tidak akan runtuh, aku akan bangun lagi bangunan yang lebih modern. Jadi semakin dalam kita tertanam, semakin tinggi kita ke atas. Mari kita lihat yang pertama. Dan diajarkan from generation to generation, dari satu generasi ke generasi yang lain. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Dan inilah warisan yang terbaik, yaitu warisan iman. Dan tugas seorang nenek dan tugas seorang ibu adalah mengajarkan anak-anaknya tentang iman. Di sini aneh sekali loh, mengapa tidak dikatakan yang hidup di dalam kakekmu Sugeng dan ayahmu Bambang, betul ya? Semuanya adalah nama perempuan. Di mana sih orang tua yang laki-laki? Karena ternyata kakek dan papa dari Timotius itu seorang pelaut. Kita tahu pelaut itu suka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga di rumah anak-anak hanya sama mamahnya. Untung kalau kita punya kakek dan nenek. Seperti Petrus itu untung ya, Madeline ada yang merawat ya. Yang merawat adalah mamahnya sendiri. Oke, kalau kita punya seperti itu, enak. Jadi kita tidak gampang mempercayakan kepada suster, kepada babysitter. Kadang-kadang suster babysitter itu tidak mau capek, anak kita diminumi susu, dikasih obat tidur. Sehingga dia tidur terus. Iya kalau bangun, kalau bablas, itu sebabnya mengapa ada dokter spesialis yang dijuluki pencabut nyawa, yaitu dokter anestesi. Dia spesialis anestesi. Kalau Anda punya pacar seorang dokter anestesi, maka dengan melihat Anda, dia langsung tahu loh, berat badanmu 62 ya. Nanti kita kaget loh, kok bisa ya? Ponakan saya, ini dokter anestesi, laris sekali, karena dia dulu lulusan terbaik dari kampus ketika ngambil S1, kedokteran S2 spesialis, dia lulusan terbaik sehingga pasiennya banyak sekali. Dan saya tanya Nang, saya panggil dia Nang, nama Chinese-nya Jason sih, Jason. Memang benar ya, kamu lihat pasien langsung berita berat badannya, iya. Karena apa? Kalau sudah di meja operasi, saya nggak tahu loh beratnya berapa. Jadi tak kira-kira nih, wah ini like keceknya kayak Kenny gitu, paling 60, oh tahu. Mengapa? Itu menentukan dosis obat untuk nyuntik dia. Jadi kalau orangnya kurus, betul ya, orangnya kurus sak Petrus begitu, dikasih dosis obat 90, nggak bangun loh dia. Bangun yang surga, betul? Kebablasan dosisnya kebanyakan. Nah, jadi lihat, kita harus betul-betul tahu siapa kita mulai sejak kecil, harus sangat-sangat profesional. Sehingga dititipkan kepada nenek yang baik dan ibu yang baik. Yang kedua, agar semakin kokoh. Coba kita lihat ayat ini dalam versi yang berbeda. Alkitabnya sama, Alkitab sama-sama Alkitab dalam bahasa Indonesia loh, tetapi versinya berbeda. Kita nggak sadar ya bahwa kita punya Alkitab berbeda-beda. Mari kita lihat yang pertama, sama dari 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusaha sungguh-sungguh tidak tersandung. Mari kita lihat versi yang kedua, ini terjemahan Alkitab yang paling baru, terjemahan 2018. Oleh karena itu saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat lagi. Kalau yang tadi terjemahannya sungguh-sungguh ya, sekarang lebih giat lagi. Untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah jatuh. Yang tadi dikatakan tersandung, sekarang jatuh. Sekarang kita cek di Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Biasanya singkatannya BIS. Sebab itu saudara-saudara berusahalah lebih keras. Yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua lebih giat, yang ini lebih keras. Supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Lebih jelas lagi ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, kita akan murtad. Dan mari kita lihat Alkitab bahasa Inggris yang mendekati bahasa aslinya. Dikatakan begini, wherefore the rather brethren, atau brother, give diligence to make your calling and election sure. Untuk membuat panggilan dan pilihanmu itu tetap. For if ye do this, biasanya you ya,
kalau Inggris kuno itu pakai ye do these things, ye shall never fall. Engkau tidak akan pernah terjatuh. Itu sebabnya mengapa kita harus belajar sungguh-sungguh supaya kita tidak terjatuh, tidak tersandung, atau tidak murtad. Yang keempat, inilah tahapan yang terakhir, yaitu berbuah lebat. Kolose 2 ayat 7d. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa dikatakan berbuah lebat? Semakin kita itu dewasa rohani, semakin gampang kita bersyukur. Tetapi semakin cetek iman kita, semakin gampang mengeluh. Contohnya apa? Datang ke gereja, kalau yang kita cari itu bangkunya yang nyaman, itu masih kanak-kanak. Apalagi bilang begini, mengapa Pak Kenny tidak sediakan bangkunya itu diganti sofa aja, supaya kami bisa tertidur saat dengarkan firman. Ngawur, betul ya? Nah, gereja-gereja yang bertumbuh itu tidak peduli loh, kayunya itu apa, bangkunya seperti apa. Dan zaman gold rush, yaitu zaman pencarian emas, itu beberapa negara, misalnya di LA, di Los Angeles, itu ada yang disebut gold mining. Jadi itu tempat orang menggali emas. Dan gereja yang seperti itu, yang di tempat pertambangan emas seperti apa, itu kan kaya ya, penambangan emas. Jangan bayangkan gerejanya mewah sekali loh. Enggak. Suatu kali saya kunjungi pertambangan emas, dan gerejanya, ya ampun, sangat sederhana. Bangkunya pun itu bangku kayu panjang tanpa senderan. Tanpa senderan. Tanahnya tidak diplester, masih tanah tambang itu. Tetapi kalau ke ibadah, mereka itu sungguh-sungguh sampai nangis, kusuk, berdoa luar biasa. Kalau memuji sorak-sore, mengapa? Ingat, orang yang kerja di tambang emas itu ada dua macam loh. Yang satu adalah upper ground, ada yang di atas tanah. Yang kedua adalah yang below the pit, yaitu betul-betul underground. Di bawah itu bisa 1 kilo. Nah, kalau tambangnya runtuh, Anda nggak usah ke Adiasa langsung dikubur, betul? Itu sebabnya ketika mereka bisa muncul ke permukaan dan ibadah minggu, itu luar biasa loh. Mereka memuji Tuhannya secara dahsyat. Dan di sebelahnya begitu ada cafe shop, ada tulisannya menarik, dolar US, itu tulisannya kan in God we trust. Coba lihat $1 Amerika, ada tulisannya in God we trust, kepada Tuhan kita percaya. Dan di tambang itu ada tulisan begini, in cash you trust, kepada uangmu kamu percaya. Mengapa? Karena mereka itu betul-betul, kalau kita dapat sehari 1 on, Anda kaya sekali loh. Kalau Anda dapat sehari 1 on, coba tanya 1 gram berapa, kalau 1 on berapa. Dan coba tebak siapa yang paling kaya di pertambangan ini, bukan orang bule, tetapi orang Chinese. Dan ketika saya datangi, saya tanya, loh iya ya, kalian yang Chinese di pertambangan ini paling kaya ya? Kalian ikut menambang? Enggak. Mengapa? Pertambangan itu butuh lilin, butuh lampu. Kami tidak ambil emas, kami jualan lilin, jualan lampu. Di mana-mana Chinese meskipun sipit tahu peluang loh. Jadi laris sekali tokonya, makin kaya. Dan kalau sudah kaya, mungkin bule-bule dapat tambang emas sama dia dibeli, dikoleksi, dijual ke kota besar, jadi semakin kaya. Jadi mata boleh sipit, tapi otaknya luar biasa cerdas. Oke, semua boleh nambang, dia nggak mau nambang, dia hanya jual lilin. Nah, orang yang masuk itu pasti butuh lilin, dan dia yang sediakan itu. Hebat sekali. Jadi kalau Kenny mau sugih, datang ke sana, jualan lilin. Sekarang nggak laku lagi, semua sudah pakai LED ya. Dan yang jualan tetap orang Chinese loh. Orang Chinese di mana-mana moto bisnisnya ciamik luar biasa, betul ya? Dan inilah tahapannya ketika kita bisa mengucap syukur, yang pertama adalah milik Kristus. Di dalam Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Agar kita bisa berbuah, kita pertama harus menjadi milik Kristus. Dan bukan sekedar milik, tetapi yang kedua adalah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, restoran di Surabaya, ada restoran yang tidak pernah ngasih diskon, tapi tidak pernah sepi, yaitu Bon Ami, Bon Cafe, dan Layar. Betul ya? Dan apakah mereka franchise? No, mereka tidak pernah ngasih waralaba itu. Yaitu hanya anak-anaknya yang diajari untuk buka lagi. Dan ini penting loh. Pernah nggak kita makan restoran enak ya? Ketika orang tuanya mati, kita makan, jadi nggak enak itu? Mengapa? Artinya anaknya nggak tinggal di situ. Jadi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Di Jogja itu ada rica-rica entok yang sangat terkenal. Sudah sekian lama kan saya nggak ke sana. Suatu kali saya kunjungi lagi. Loh kok sepi? Saya makan, loh kok gak enak? Kemudian saya tanya sama yang jualan mbak-mbak gitu. Saya bilang, mbak, itu ibu yang tua itu di mana ya? Dia berkata, itu mama saya, ibu saya, dia sudah meninggal. Sejak ibu meninggal yang masak saya, dalam arti pantas gak enak, betul ya? Oke, ternyata mungkin gak diajari. Terus saya tanya, loh kok bisa tiba-tiba, iya soalnya saya dulu itu gak belajar masak. Saya pergi ke Jogja untuk kerja di tempat orang lain. Ketika ibu meninggal, maka warungnya tak genteni. Jadi masak ya versi saya. Oh ya pantas, mungkin nggak tahu itu gimana bumbu-bumbunya yang benar. Dari sini kita perlu tinggal bersama Yesus. Lihat murid-murid Yesus, 24 jam sehari loh bersama dengan Yesus. Bareng terus. Bagaimana dengan kita yang tidak lagi bersama dengan Yesus? Harus siang dan malam merenungkan apa? Firman-Nya. Karena itulah peninggalan firman yang harus kita terus-menerus kita renungkan. Dan yang ketiga, dikenal memiliki karakter yang dewasa. Kita bisa bilang orang itu karakternya dewasa bukan karena berapa ayat yang dia hafal, berapa kali dia datang ke gereja, tetapi perubahan karakter. Mari lihat Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Are you producing fruit? Apakah engkau menghasilkan buah? Jika tidak, pasti kita tidak bertumbuh. Mari lihat konklusinya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah mempersiapkan tanah hati kita agar ditaburi benih terbaik. Kalau digambarkan mungkin kira-kira seperti ini ada tanah hati kami, persiapkan dengan baik, maka Tuhan taruh benih itu saat bertumbuh, dia tanam di lahan yang subur, supaya benih ini boleh bertumbuh secara luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah salahkan, kok ini khotbahnya enggak enak ya, yang ini khotbahnya kok lucu ya, yang ini menyegarkan ya, enggak. Siapa saja yang khotbah ketika kita terima dengan baik, kita bisa mengalami perubahan loh. Tetapi ketika kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, khotbah sebagus apapun, kita tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan.